Halo semua, kembali lagi di KVFA Institute. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang pendekatan dalam sastra, bagian mata kuliah kritik sastra. Kita mulai dengan konsepnya terlebih dahulu. Apa itu pendekatan dalam karya sastra? Nah, pendekatan dalam sastra atau karya sastra itu digunakan untuk melihat karya sastra sebelum menggunakan metode, teori, atau bentuk kajian yang lainnya. Jadi, secara sederhana, pendekatan ini digunakan untuk menentukan bagaimana cara kalian melakukan penelitian terkait dengan karya sastra. Metode apa yang akan kalian pilih, teori apa yang akan kalian gunakan, dan kajian-kajian seperti apa yang akan kalian jadikan sebagai dasar untuk menganalisis. Nah, itu adalah konsep dari pendekatan dalam sastra. Lalu kita masuk di paradigmanya. Nah, ketika kita membahas pendekatan dalam sastra, itu ada paradigma yang harus kalian pahami betul. Dan yang paling ternama dan utama dalam paradigma pendekatan karya sastra ini itu punya Abrams, yaitu dalam melihat pendekatan sastra ada gambaran skema sebuah karya sastra. Nah, di situ kalian bisa melihat ilustrasinya, ilustrasi dari paradigma atau dari skema ya, skema pembuatan karya sastra, paradigmanya Abrams. Sebuah karya sastra itu muncul dari seorang pencipta, terus kemudian karya sastra itu untuk pembaca, tapi karya sastra itu merupakan representasi dari realitas. Jadi ada hubungan timbal balik di situ ya, antara pencipta, realitas, pembaca, dan karya sastra itu sendiri. Jadi itu skema yang paling umum dipahami, paling umum digunakan oleh para pembelajar sastra. Lalu untuk jenis-jenis karya sastra itu sendiri, kalau versinya Abrams itu ada empat jenis pendekatan dalam sastra, yaitu mimetik, pragmatik, ekspresif, dan objektif. Jenis pendekatan mimetik sendiri itu mengasumsikan bahwa karya sastra adalah sebuah tiruan dari dunia ide maupun manusia. Nah, ini didasari oleh filosof Plato dan Aristoteles ya, ketika semua itu adalah bagian dari imajinasi manusia. Nah, makanya salah satu pendekatan dalam sastra itu pendekatan mimetik. Jadi sebuah karya sastra itu dibuat karena tiruan dari dunia ide maupun manusia. Kalau dicontohkan dalam bukunya Abrams itu seperti banyak penelitian yang menganggap Laskar Pelangi ya, film Laskar Pelangi karya Andrea Hinata itu bisa digunakan pendekatan mimetik karena itu adalah sebuah tiruan dari dunia ide maupun manusia. Lalu yang berikutnya pendekatan pragmatik, yaitu mencoba mengeksplorasikan intelektual dan hal-hal penting, dampak emosional dan etnis yang dimiliki karya sastra kepada pembaca. Nah, ini berdasar dari kajian-kajian pragmatik ya dan di linguistik. Jadi mengeksplorasi intelektual dan hal-hal penting. Maksudnya adalah melihat aspek-aspek yang muncul dari sebuah karya sastra, itu baik dari karyanya, baik dari penulisnya maupun baik dari pembacanya. Nah, pendekatan pragmatik itu bisa untuk ketiga hal tersebut. Lalu yang berikutnya jenis pendekatan ekspresif. Nah, pendekatan ekspresif ini dapat dikatakan memiliki keterkaitan dengan sosial dan psikologis penulis. Jadi bagaimana si penulis itu mengekspresikan dirinya, mengekspresikan imajinasinya ke dalam karya sastra, dan atau seorang pembaca mengekspresikan pemahaman dari karya sastra yang dibacanya. Nah, ini salah satu pendekatan juga yang banyak digunakan oleh para pembelajar sastra ketika melakukan penelitian tentang karya sastra. Lalu yang berikutnya itu adalah pendekatan objektif,
Nah, ini pendekatan objektif ini menjadi aspek yang utuh terhadap suatu karya, melihatnya sebagai suatu yang unik, koheren, dan otonom, serta tidak melibatkan aspek penulis dan pembaca saat mengkajinya. Jadi ketika ngomongin tentang pendekatan objektif, berarti di situ yang dikaji hanyalah karya sastra itu sendiri. Terlepas dari siapa yang menulis itu tidak dipedulikan, siapa yang membaca itu juga tidak dipedulikan. Yang dipedulikan hanyalah karya sastranya, menganggap karya sastra itu sebagai otonom, unik, dan koheren. Gitu ya. Jadi 4 pendekatan ini itu adalah jenis-jenis pendekatan yang disarankan oleh Abram ketika seorang pembelajar sastra ingin mengkaji karya sastra atau ingin mengkritik sebuah karya sastra. Lalu yang berikutnya adalah pendekatan baru. Kalau tadi ketika kita ngomong jenis-jenis pendekatan versinya Abram itu ada 4. Nah, sekarang ini pendekatan baru. Maksudnya apa? Ini pendekatan yang berkembang. Istilahnya di luar dari keempat pendekatan yang disarankan oleh Abram. Nah, pendekatan ini pendekatan yang semakin berkembang karena menemukan titik baru dan berkombinasi menjadi interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Pendekatan baru ini itu menghasilkan berbagai buku seperti sosiologi sastra, antropologi sastra, psikologi sastra, kolonialisme, historisme, ekokritisisme, dan masih banyak yang lain. Nah, karena keilmuan itu semakin lama semakin berkembang, makanya karya sastra ketika itu berdiri sendiri itu nanti perkembangannya akan terbatas, sehingga muncul pendekatan baru yang merupakan kombinasi dari interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Oke, jadi mungkin itu saja terkait dengan pendekatan dalam karya sastra. Jika ada hal yang bisa kita diskusikan, silahkan komentar atau follow Instagram di Kampus Virtual. Sampai jumpa.